Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada hari ini. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon yang berisi firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu pagi hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan buka hati dan pikiran kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, seorang jenderal Amerika yang bernama Jenderal Douglas MacArthur dalam tulisannya mengatakan bahwa dalam 3.400 tahun terakhir ini, kedamaian yang terlama tidak lebih dari 268 tahun, dan selebihnya sejarah manusia adalah sejarah kekacauan dan peperangan. Dengan kata lain, sejarah manusia lebih banyak dipengaruhi oleh kekacauan dan peperangan dibandingkan dengan kedamaian. Pada zaman ini kita juga masih sering mendengar ada peperangan dan konflik, baik antar pribadi, suku, ataupun antar bangsa. Dan dampak dari peperangan atau konflik pasti bukanlah sesuatu yang baik, melainkan sebuah kehancuran. Hancurnya sebuah hubungan, hancurnya persahabatan, hancurnya kemitraan antara pribadi, suku, atau sebuah bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pagi ini juga hendak mengingatkan kita agar kita menjadi orang-orang percaya yang selalu membawa damai di tengah-tengah keadaan dunia atau sekitar kita yang penuh dengan kekacauan. Dalam ucapan bahagia bagian ke-7 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata damai di sini berasal dari bahasa Ibrani yaitu shalom, yang artinya kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, dan keselamatan. Membawa damai berarti kita menjadi agen pembawa pesan keselamatan dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan Yesus sudah mendamaikan seluruh umat manusia melalui karya penebusannya di kayu salib, sehingga kita yang dulunya terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita, kini kita diperdamaikan melalui kurban agung, yaitu melalui darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus, hidup kita dipulihkan, hidup kita memiliki pengharapan, dan kita memiliki jaminan hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Inilah keadaan hidup yang benar-benar berbeda yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Walaupun dunia penuh dengan kekacauan, penuh dengan ketidakpastian, bahkan tidak ada jaminan untuk hidup yang akan datang, kita dapat tetap bersuka cita karena apapun yang akan menimpa kita di dunia ini, kita percaya kita ada dalam rencana dan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini hidup kita adalah hidup yang sudah dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, maka sudah seharusnya kita sebagai orang Kristen bukan hanya menjadi orang yang suka damai, melainkan menjadi agen-agen yang secara aktif menciptakan dan mewujudkan kedamaian. Membawa damai bukan berarti mencari aman atau sikap tidak mau menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dengan alasan tidak enak atau sungkan. Justru menjadi pembawa damai, kita belajar untuk mengambil resiko dalam segala situasi, bahkan ketika harus menyelesaikan sebuah masalah yang sedang terjadi demi kebaikan di kemudian hari. Tentunya dengan cara yang benar dan penuh kasih, dengan hati yang tulus dan dalam pimpinan Tuhan Yesus. Jika kita melakukannya, maka kita akan disebut anak-anak Allah,
Artinya secara tidak langsung kita sedang membangun karakter kita menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus, sehingga dunia ini dapat melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan juga bangsa kami. Pakailah kami dimanapun kami berada, agar lewat perkataan, perbuatan, serta kehidupan kami, semuanya menjadi sarana yang memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, pendidikan, dan setiap pergumulan kami. Di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal, tetapi semua indah di dalam rancangan Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, maka dengan kuasa bilur darah Yesus kami percaya saat ini kami sudah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dan yang berduka dihiburkan oleh sukacita di dalam Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam sehat dan diberkati selalu untuk kehidupan kita. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.